Mengapa penebusan dosa diperlukan sejak awal? Silahkan jawabannya Pak Isra, terima kasih. Sejak awal ini ditentukan dari mana? Karena ternyata tidak dari awal. Penebusan baru terjadi di abad pertama. Manusia jatuh turut tahun berapa itu? Artinya sudah berjalan ribuan tahun baru penebusan dilakukan. Jadi kalau mau bilang sejak awal, justru tidak di awal. Kecuali pertanyaan saudara, mengapa penebusan dosa tidak dilakukan sejak awal? Bukan mengapa penebusan dosa dilakukan sejak awal. Kalau dilakukan sejak awal, tidak. Karena kita lihat bahwa banyak orang sudah mati sebelum Kristus datang. Yesus itu hidup 2000 tahun setelah Abraham. Mungkin kalau ditanyakan kenapa tidak dilakukan sejak awal, begitu Adam dan Hawa jatuh, langsung Yesus datang. Nah, kenapa tidak begitu? Kita nggak tahu. Karena Galatia 4 ayat yang kelima hanya mengatakan, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Setelah genap waktunya. Mengapa abad pertama baru dianggap genap waktunya? Jadi itu artinya Yesus datang tidak terlalu cepat, tidak lambat. Mungkin menurut kita, kenapa tidak lebih awal? Supaya lebih banyak orang diselamatkan. Atau kenapa tidak sekarang, supaya kita langsung ketemu Yesus sekarang? Nah, kita tidak tahu penyebabnya, tapi yang pasti dari Galatia 4 ayat 5, itu harus menyimpulkan bahwa kedatangan Kristus ke dalam dunia untuk menebus manusia itu tidak terlalu awal, tidak terlalu lama, belakangan. Karena itu memang waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Tapi mengapa sampai abad pertama itu dianggap sebagai waktu yang tepat? Alkitab tidak mengatakan eksplisit, sehingga seringkali banyak penafsir mencoba menduga-duga mengapa. Ada yang menganggap bahwa karena abad pertama pengaruh Helenisasi Yunani begitu berkembang dengan luar biasa, sampai dunia boleh dibilang mempunyai satu bahasa, yaitu bahasa internasional, yaitu bahasa Yunani. Sejak Alexander Agung tahun 300-an sebelum Masehi menaklukkan dunia, pengaruh Yunani mendunia. Sehingga akhirnya bahasa Yunani dipakai di mana-mana. Kalau Yesus datang sejak awal, tidak ada bahasa internasional sehingga membawa Injil kemana-mana. Karena itulah Yesus datang abad pertama di mana dunia sudah punya satu bahasa internasional. Makanya Injil semua, walaupun Yesus berbicara bahasa Aram hari-hari, tapi Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani supaya bisa menyebar ke seluruh dunia. Dari sudut pandang Romawi, karena Roma sedang berkuasa, ketika Kaisar Agustus menguasai dunia, dia memprogramkan sesuatu yang namanya Pax Romana, perdamaian Romawi, di mana jalan-jalan, sistem kantor pos, surat menyurat, itu sudah ada pada zaman itu. Karena itu maka memudahkan transportasi dan sistem surat menyurat pada waktu itu memudahkan penyebaran Injil, baik melalui surat-surat yang ditulis Paulus dan rasul-rasul yang lain, maupun juga dalam kabar-kabar Injil, dalam memberitakan Injil. Jadi, para penafsir mengatakan bahwa kelihatannya dunia Yunani dan Romawi dengan masing-masing kemajuannya, itu mempermudah penyebaran Injil. Maka, kedatangan Yesus di abad pertama, itu dianggap sebagai waktu yang tepat. Tidak terlalu lama, tidak terlalu awal. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKY Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Srasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya, untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk
menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya. Dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian. Karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri. Dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun, ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini, ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Ezra Soru, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang, ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita, ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan. Tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIAN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.